Oke, pada beberapa video sebelumnya kita sudah berhasil konfigurasi WAN dan konfigurasi LAN. Selanjutnya kita perlu konfigurasi lagi agar komputer kita bisa internetan melalui router kita, yaitu kita akan melakukan konfigurasi NAT. Nah, NAT sendiri ini adalah singkatan dari Network Address Translation. Trans trans translate trans Network Address Translation ya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi NAT ini, saya akan jelaskan konsepnya terlebih dahulu atau teorinya terlebih dahulu. Nah, network address translation ini sama seperti translate Google Translate ya, yang mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi dalam konsep NAT ini adalah yang ditranslate yaitu network address-nya atau IP address-nya. Jadi yang akan ditranslate-nya IP address-nya. Nah, oke, langsung saja kita pelajari. Jadi, kita akan menanamkan NAT di mikrotik kita ini. Di sini kita tambahkan NAT. Coba kita perbesar. Edit text. Kita kasih warna apa? Biru aja mungkin sebagai contoh. Select from-nya kita perbesar angkanya. Oke, nah seperti ini. Biar terlalu besar mungkin ya. Kita kasih angka 20. Oke. Jadi kita akan konfigurasi di NAT di mikrotik kita, kemudian kita juga akan konfigurasi dan kita juga harus tahu IP private, dan IP public. Dan IP public. Ini sebenarnya sudah kita bahas di video-video pertama. Jadi kalau teman-teman lupa, cek video itu lagi. Intinya adalah kalau di mikrotik kita punya IP private, sedangkan di ISP kita punya IP public. Jadi yang mengarah ke ISP itu adalah IP public, dan dari mikrotik ke ISP itu adalah IP public, dari mikrotik ke yang mengarah ke komputer atau laptop itu adalah IP private. Nah, di dalam dunia networking itu ada aturan bahwa IP private tidak bisa ke internet. Jadi sebagai contoh PC1 kita ping 888. Maaf, kita jadi sebagai contoh kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan di sini di IP private IP yang tidak bisa internet. Nah, sebagai contoh PC1 ping ke 888. Maka source-nya itu IP PC1. Jika teman-teman ingat adalah IP-nya 192.168. Coba kita lihat PC1 192.168.1.254 ya. 168.1.254. Kemudian DST-nya adalah
888. Kita kecilkan dulu ya tulisannya. Maaf. Nah, biar muat banyak. Oke, segini. Nah, teman-teman perhatikan sini bahwa source-nya ada ini adalah IP private. Ketika source-nya IP private, maka paketnya akan mengarah ke router. Nah, router akan mengarah ke ISP. Kemudian ISP melihat bahwa source-nya ISP melihat bahwa source-nya IP private. Maka paket tersebut pasti ditolak. Nah, namun nanti kita di sini akan menambahkan NAT-nya ya. Di sini kita akan menambahkan NAT-nya. Nah, lebih tepatnya kita akan um, melakukan konfigurasi source NAT. Nah, artinya yang kita NAT itu source address-nya. Yang kita NAT ini adalah source address-nya. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan source NAT di mikrotik-nya uh, atau source. Nah, paket yang awalnya seperti ini 192.168.251.254, maka nanti IP-nya akan berubah menjadi IP public router. Jadi source-nya bukan IP si ini lagi gitu, melainkan IP public router ini. Jadi IP-nya dalam hal ini kita contohkan IP-nya si mikrotik kita ini yaitu 192.168.122.100. Ini adalah IP mikrotik kita ya. Nah, sebenarnya ini pun IP private, kita taruh di sini aja. Ini IP private ya. Nah, jadi nanti ketika kita sudah konfigurasi NAT, maka source-nya akan berubah menjadi IP di sini. Source-nya itu akan berubah menjadi IP public router. Jadi source-nya nanti akan berganti menjadi IP public router setelah kita konfigurasi NAT. Jadi IP-nya nanti bukan 254, jadi IP-nya yang terhubung ke mikrotik kita ini yang ke ISP, yaitu IP-nya public ini 192.168.122.100. IP si mikrotik kita ini. Kita coba cek ya. Login admin, kita lihat IP address print. Nah, IP si mikrotiknya ini yaitu 192.168.122.100 ya. 192.168.122.100. Sekali lagi ini adalah bukan IP public sebenarnya ya. Ini adalah IP private, tapi kita karena di sini kita akan konfigurasi NAT-nya, maka yang tadinya IP private maka dia akan menjadi berubah menjadi IP public karena kita mengkonfigurasi NAT tersebut gitu. Nah, jadi kalau teman-teman beneran connect ke ISP, harusnya teman-teman mendapatkan IP public. Nah, jadi sebelum ada proses NAT, maka paketnya akan seperti ini ya. Jadi nah, setelah kita NAT, dalam hal ini adalah source NAT. Nah, nanti source-nya ini akan ditranslate menjadi IP public.
Nah, setelah jadi IP publiknya router, nanti paketnya akan diarahkan ke ISP. ISP akan melihat bahwa source-nya IP publik nih, maka ISP tersebut, maka ISP tidak akan menolak paket tersebut. Nah, jadi secara sederhana NAT ini adalah network nah, NAT ini adalah network address translation ya. Yaitu fungsinya adalah untuk mentranslate. Dalam hal ini yang kita translate adalah network address-nya atau IP address-nya. Itu dari IP private menjadi ke IP public gitu. Oke, saya harap teman-teman di sini udah paham ya bahwa fungsinya NAT itu adalah mentranslate dari IP private menjadi IP public. Intinya adalah mengubah NAT ini mengubah yang tadinya jadi IP private menjadi IP public. Jadi saya harap teman-teman udah paham di sini semuanya untuk konsep dasar NAT ini. Selanjutnya pada video berikutnya kita akan mulai melakukan konfigurasi NAT ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.